Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya mahasiswa di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Nama saya Imade Juniarta Anyana. NIM saya 21072110023. Saya mahasiswa semester 1 jurusan Dharma Duta, Prodi Ilmu Komunikasi Agama Hindu. Saya ingin menganalisa tentang filsafat ilmu, tugas dari mata kuliah filsafat ilmu dengan dosen pengampu Bapak Ida Bagus Made Arjana SAG MPD, dengan tema filsafat adalah ilmu tentang pencarian makna, ketahui manfaat mempelajarinya. Baik, yang pertama, filsafat adalah salah satu ilmu pengetahuan yang menarik untuk kita simak, bukan tanpa alasan. Filsafat melahirkan pemikiran-pemikiran tentang berbagai macam hal dengan pendekatan yang lebih dalam dan bermakna. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pemikiran-pemikiran bijak dari para ahli seperti Plato, Immanuel Kant, dan masih banyak lagi. Tidak dapat dipungkiri, bagi sebagian orang ilmu filsafat dipandang sebagai suatu hal yang membosankan dan berbelit-belit. Namun, bagi sebagian orang lainnya, cara berpikir dalam ilmu filsafat sangat membuka wawasan. Bahkan pemikiran-pemikiran dasar yang dikemukakan para filsuf zaman dulu masih menjadi rujukan dalam melihat berbagai permasalahan di dunia modern ini. Tidak salah jika dikatakan bahwa filsafat adalah ilmu tentang pencarian makna dari berbagai macam hal. Selain itu, filsafat juga disebut sebagai puncak dari segala pengetahuan yang mencakup berbagai macam permasalahan. Dengan begitu, seharusnya anggapan bahwa ilmu filsafat membosankan dan rumit bisa dikurangi. Sebab setiap ilmu pengetahuan tentu mempunyai keunikan tersendiri yang saling membedakan satu dengan yang lain. Bukan hanya itu, setiap ilmu pengetahuan juga memberikan manfaat dan kegunaannya bagi kehidupan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk mengenal apa itu ilmu filsafat, seperti apa penggolongannya dan manfaat apa yang didapatkan. Mengenal filsafat ini. Untuk memahami filsafat perlu dilihat dari pengertiannya terlebih dahulu. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Philo itu artinya cinta, sophia itu artinya kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi philosophia adalah orang yang mencintai kebenaran sehingga berupaya memperoleh dan memilikinya. Kata philosophia ditransformasikan ke berbagai bahasa. Dalam bahasa Arab disebut falsafah, dalam bahasa Indonesia disebut falsafat atau filsafat, dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut filosofi. Dalam hal ini terdapat beberapa pengertian filsafat menurut para ahli yang bisa membantu Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan ini. Berbagai penjelasan filsafat menurut para ahli sebagai berikut. Menurut Plato, filsuf besar Yunani, mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mencapai kebenaran yang asli, sehingga kebenaran mutlak ada di tangan Tuhan. Atau dengan singkat dikatakan pengetahuan tentang segala yang ada. Menurut Immanuel Kant, filsuf barat dengan gelar raksasa pemikir Eropa, mengatakan filsafat adalah sebuah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dan puncak segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu apa yang dapat diketahui atau metafisika, apa yang seharusnya dilakukan, etika,
sampai di mana harapan kita agama dan apa hakikat manusia antropologi. Penggolongan ilmu filsafat. Setelah mengetahui beberapa pengertian filsafat menurut para ahli, berikutnya filsafat dibagi menjadi beberapa golongan. Penggolongan dalam ilmu filsafat ini memudahkan Anda untuk mengenal berbagai kategori isu atau topik yang dilihat dari sudut pandang filsafat. Menurut Triakara. Nah, Triakara ini adalah satu profesor Dr. Nicholas Triakara SC. Ajaran yang paling terkenal yaitu manusia adalah kawan bagi sesama. Baik, masuk penggolongan ilmu filsafat, kita langsung saja. Yang pertama, tentang pengetahuan, yaitu filsafat yang membahas logika atau cara mempelajari asas atau hukum-hukum yang harus ditaati. Hal ini dilakukan agar manusia dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran. Filsafat yang membahas pengetahuan berarti melihat seperti apa isi pengetahuan, bagaimana pengetahuan tersebut didapat, dan bagaimana pengetahuan tersebut dipertanggungjawabkan. Mempelajari asal ilmu pengetahuan, alat-alat pengetahuan, proses terjadinya pengetahuan, batas pengetahuan, hingga kebenaran. Yang kedua, tentang keberadaan, yaitu ilmu filsafat yang membahas keberadaan tergolong dalam metafisika atau ontologi. Bagaimana ini melihatkan pembahasan apakah arti dari keberadaan, apakah kesempurnaan, apakah tujuan, apakah sebab dan akibat, apa yang menjadi dasar terdalam mengenai berbagai macam hal. Yang ketiga, tentang dunia material. Ilmu filsafat yang berhubungan dengan dunia material termasuk dalam golongan kosmologi. Yang keempat, tentang manusia. Ilmu filsafat yang membahas tentang manusia disebut dengan antropologi metafisika. Yang kelima, tentang kesusilaan. Ilmu filsafat yang membahas tentang kesusilaan termasuk dalam etika atau filsafat moral. Tentang ketuhanan. Ilmu filsafat yang membahas tentang ketuhanan termasuk dalam golongan teologia naturalis. Ini merupakan konsekuensi terakhir dari seluruh pandangan filsafat. Baik, selanjutnya manfaat ilmu filsafat. Apa yang menjadi manfaat bagi kehidupan dalam ilmu filsafat ini? Pengertian dan penggolongan ilmu filsafat. Terakhir, dapat beberapa manfaat yang bisa Anda dapatkan saat mempelajari ilmu pengetahuan ini. Perlu diakui bahwa ilmu filsafat memang merupakan jenis ilmu pengetahuan yang dinilai kurang praktis atau menyentuh hal-hal yang bersifat teknis. Meskipun begitu, bukan berarti ilmu filsafat tidak memiliki kegunaan. Berikut beberapa manfaat mempelajari ilmu filsafat. Yang pertama, mendorong cara berpikir kritis dengan melihat hakikat atau dasar persoalan serta mengembangkan pertanyaan dari jawaban yang didapat. Yang kedua, mendorong cara berpikir yang bijaksana. Sebab dikatakan seseorang mendalami ilmu filsafat didasari pada kecintaan terhadap kebijaksanaan. Yang ketiga, terakhir, manfaatnya yaitu mendorong Anda untuk berpikir dan merenung, bertingkah laku atau bertindak berdasarkan keyakinan yang dianut. Baik, itu tadi manfaat dari kita mempelajari ilmu filsafat. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan dari banyak kata yang telah terucap dan banyak hal yang telah kita simak bersama-sama. Semoga apa yang telah saya sampaikan dalam video ini kiranya menjadi bermanfaat bagi kita sekalian.
Sekurang-kurangnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua.